Di Malaysia Open 2026, Jonathan Christie start mulus. Tapi bayang-bayang lawan berat membuat setiap langkah terasa seperti ujian musim. Malaysia Open 2026 resmi digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Dan Jonathan Christie langsung jadi sorotan pembuka. Turnamen pembuka BWF World Tour 2026 ini menjadi panggung awal Jojo untuk menguji konsistensi dan mental juaranya. Status unggulan keempat memberi jalur yang terlihat ramah, tetapi tekanan tetap besar karena 3 nama di atasnya. Shi Yuki, Kunlavut Vititsarn, dan Anders Antonsen. Posisi itu seperti tiket manis, namun juga target di punggung, sebab setiap lawan ingin menjatuhkan unggulan sejak babak awal. Musim 2025 memberi modal nyata. 3 gelar besar sudah diraih, Denmark Open, Korea Open, dan Hilo Open. Tambahan runner-up Indonesia Masters dan semifinal India Open membuktikan stabilitas, sebuah pondasi yang membuat percaya diri Jojo melambung. Di babak 32 besar, lawan pertama adalah Li Chia-hao dari Taiwan. Duel yang menuntut fokus tanpa jeda. Secara ranking dan pengalaman, Jojo diunggulkan, tetapi babak pembuka sering menjadi perang mental yang diam-diam menjerat. Skenario berikutnya juga menarik. Pemenang Leong Junhao atau Wang Zhengxing berpotensi menunggu di babak 16 besar. Keduanya dikenal cepat dan ulet, gaya yang bisa menguji kesabaran Jojo, terutama saat rally panjang dan tempo berubah mendadak. Namun tantangan paling berat diprediksi hadir di perempat final. Kemungkinan bertemu Lu Guangzhou atau unggulan ke-8 Jepang. Lawan di fase itu biasanya punya disiplin keras dan daya tahan tinggi, memaksa Jojo menjaga ketenangan di setiap poin krusial. Jonathan datang sebagai pemain independen, membuat setiap kemenangan terasa lebih personal, lebih dekat dengan narasi pembuktian diri. Di sisi lain, Malaysia Open 2026 juga jadi kesempatan memperbaiki hasil tahun lalu yang belum maksimal. Tekanan ranking menjadi bahan bakar, karena turnamen Super 1000 menawarkan poin besar yang bisa mengangkat posisi dunia. Itulah alasan start mulus saja tidak cukup. Jojo butuh ritme stabil, servis akurat, dan keputusan taktis yang matang. Bayangkan atmosfer Axiata Arena, lampu terang, kamera menyolot, dan setiap gerak kecil menjadi headline. Dalam situasi itu, fokus menjadi senjata, terutama ketika lawan berusaha menggoda dengan rally cepat dan drop tipis. Strategi Jojo yang mengandalkan variasi tempo akan diuji. Apakah ia mampu mematahkan pola lawan sejak awal rally? Jika sukses, ia bisa memegang kontrol permainan, memaksa lawan mengejar, bukan sebaliknya. Tetapi bila ritme lepas, pertandingan bisa berubah jadi kejar-kejaran, dan unggulan keempat pun rawan tersandung. Disinilah kualitas mental juara diuji. Apakah Jojo mampu mengubah tekanan menjadi energi positif? Kabar baiknya, kepercayaan diri dari musim lalu bukan cerita kosong. Ia sudah tahu caranya meredam badai. Namun lawan-lawan baru selalu punya kejutan, apalagi mereka datang dengan semangat menggoyang peta kekuatan. Selain Jojo, Indonesia menurunkan Alwi Farhan, peraih emas SEA Games 2025, sebagai sinyal regenerasi. Kehadiran Alwi memberi warna, menambah tensi sektor tunggal putra, dan membuat publik berharap lebih dari satu kejutan. Namun fokus utama tetap di Jonathan, karena ia yang memikul harapan untuk membuka musim dengan hasil solid. Setiap langkahnya di Malaysia Open 2026 seolah membaca peta, mana jalur aman, mana perang besar. Jadwal awal bulan Januari, dari tanggal 6 sampai 11, membuat kondisi fisik jadi sorotan karena pemulihan pramusim belum lama. Jojo harus cepat menemukan sentuhan, karena lawan biasanya tampil lepas pada awal musim dan mengejutkan favorit dengan serangan pertama. Ia juga perlu mengelola rally panjang agar tidak boros energi, memilih momen agresif, lalu menutup poin dengan smash yang terukur. Tim analisisnya akan membaca video lawan, mencari pola servis dan kecenderungan footwork agar strategi di lapangan lebih tajam. Dukungan penonton Indonesia di Tribun Axiata Arena bisa menjadi dorongan ekstra, tetapi juga menambah ekspektasi yang harus dijawab. Bila Jojo mampu menstabilkan permainan sejak game awal, tekanan bakal berbalik, dan lawan mulai ragu terhadap rencana mereka. Kalau ia melewati babak awal dengan cepat, kepercayaan diri akan melonjak, dan tekanan justru beralih ke lawan. Sebaliknya, laga ketat di awal bisa menguras energi, membuat tantangan perempat final terasa lebih berat. Itulah sebabnya laga pembuka melawan Li Chia-hao bukan sekedar formalitas, melainkan gerbang psikologis. Publik menunggu, apakah Jojo akan tampil tajam atau justru terjebak drama panjang yang menguras stamina. Apapun skenario yang terjadi, Malaysia Open 2026 menjadi panggung awal untuk membentuk narasi musim. Dan ketika sorotan kamera menyala, pertanyaan besarnya sederhana. Mampukah Jonathan Christie menjaga start mulus hingga babak krusial? Sorot itu menegaskan bahwa setiap rally di Kuala Lumpur menyimpan tekanan besar sekali.
Bayangkan duel muda di Malaysia Open 2026 yang mengguncang arena ketika Alwi Farhan menantang Alex Lanier dengan rahasia strategi mengejutkan. Axiata Arena, Kuala Lumpur mendidih saat Malaysia Open 2026 dibuka dan nama Alwi Farhan meluncur ke tengah sorotan. Di sisi lain berdiri Alex Lanier, bintang muda Prancis, pemburu gelar BWF World Tour Super 1000 dengan reputasi rally cepat yang membuat lawan gelisah. Alwi, talenta Surakarta yang meroket, datang dengan modal emas SEA Games 2025 dan ranking dunia sekitar 17, membuat ekspektasi memuncak. Lanier membalas dengan sejarah sebagai pemain Prancis pertama juara World Tour Super 750. Bukti ia tak sekedar sensasi sementara. Rivalitas mereka punya jejak. Japan Open 2025 pernah memberi kemenangan ketat untuk Lanier, sehingga Alwi datang membawa api balas. Sorakan menggulung saat servis pertama, dan sejak rally awal tampak jelas bahwa duel ini bukan soal usia muda, melainkan keberanian membaca ritme. Alwi memaksa tempo dengan variasi drop shot tajam, seolah menantang kesabaran Lanier, sementara net play-nya mengundang tepuk tangan panjang. Lanier menjawab lewat drive cepat dan pengembalian rendah, membuat bola melesat seperti kilat, memaksa Alwi bergerak diagonal tanpa henti. Setiap poin berubah jadi catur. Alwi menyisipkan permainan tahan, mengulur rally, sementara penonton menahan napas ketika smash Lanier nyaris menyentuh garis. Komentator menyebut ini ujian mental di level BWF World Tour Super 1000, sebab satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan momentum dalam sekejap. Alwi mencoba membaca kebiasaan pukulan Lanier, memancing forehand terbuka, lalu mengunci dengan crosscourt yang licin, seolah mengirim pesan bahwa ia tak gentar. Namun Lanier justru menaikkan intensitas, mengganti ritme cepat menjadi rally sabar, menguji stamina Alwi yang terus mengejar bola hingga sudut paling dalam. Di sela poin, kamera menyorot ekspresi mereka. Alwi fokus dengan tatapan tajam, Lanier percaya diri, seolah tahu panggung besar ini miliknya. Pertarungan ini juga soal masa depan, karena kemenangan di Malaysia Open 2026 membawa poin besar menuju All England Open dan World Championships. Setiap rally panjang membuat publik Indonesia membayangkan regenerasi tunggal putra yang kuat, seolah Alwi sedang membuka pintu baru menuju era emas. Di kubu Prancis, Lanier dipandang sebagai simbol kebangkitan Eropa, tantangan serius bagi dominasi Asia, sehingga laga ini terasa seperti pertarungan benua. Ada momen ketika Alwi mengubah pola servis, memaksa pengembalian tanggung, lalu smash menyilang menghentak, membuat arena bergetar oleh sorak. Tetapi Lanier tak goyah. Ia membalas dengan pertahanan rapat, mengembalikan bola tipis di net dan memaksa Alwi mengambil risiko tinggi. Ketegangan semakin tebal ketika skor saling mengejar, dan penonton mulai menghitung peluang, karena satu game saja bisa mengubah cerita besar turnamen. Alwi terlihat berusaha menahan emosi, memanfaatkan jeda untuk menenangkan napas, sementara pelatih memberi isyarat agar tetap menyerang ke sisi backhand. Lanier menjawab lewat servis pendek berulang, memancing lift, lalu melancarkan smash tajam, menegaskan bahwa konsistensi adalah senjatanya. Meski begitu, Alwi menunjukkan keberanian, tetap mengejar poin sulit, mematahkan prediksi bahwa ia akan gugup dan justru tampil lugas di panggung besar. Rally paling panjang membuat kedua pemain saling menatap setelah poin usai, seperti mengakui bahwa duel ini melampaui angka. Ia tentang harga diri. Ketika rally kembali memanas, nama Malaysia Open 2026 seakan berubah menjadi panggung ujian karakter, bukan sekedar babak awal. Bagi Alwi, hasil akhir akan mempengaruhi ranking dan kepercayaan diri. Namun yang lebih penting adalah sinyal bahwa ia siap menantang papan atas. Bagi Lanier, menjaga status elit dunia berarti menolak kejutan, mematikan kebangkitan lawan, dan membuktikan bahwa gelar besarnya bukan kebetulan. Saat peluit akhir mendekat, ketegangan tak hanya di lapangan, tetapi juga di timeline penggemar. Semua menunggu rilis resmi skor BWF. Namun terlepas dari angka final, duel Alwi Farhan melawan Alex Lanier telah memberi pesan kuat bahwa generasi baru siap merombak peta kekuatan. Penonton pulang membawa cerita tentang rally panjang, taktik cerdik dan nyali besar, sebuah pembuka musim yang menyalakan harapan Indonesia. Dan ketika sorot lampu meredup, pertanyaan tersisa hanyalah satu, apakah ini awal rivalitas epik yang akan berlanjut hingga tahun berikutnya? Inilah alasan laga ini disebut duel seru, karena setiap keputusan kecil, dari pilihan servis hingga langkah terakhir, terasa seperti taruhan karir. Malaysia Open 2026 pun memberi panggung sempurna. Atmosfer Axiata Arena memantulkan gemuruh, seolah ikut memberi tekanan tambahan. Bagi Alwi Farhan, laga ini juga sinjal bahwa ia siap menantang agenda besar, dari level Super 1000 hingga kejuaraan dunia. Sementara Alex Lanier ingin menegaskan dominasi muda, menjaga konsistensi hasil, dan mengukuhkan reputasi sebagai mesin poin di sirkuit BWF. Apapun skor akhirnya, kisah ini memberi panggung dramatis bagi dua bintang
tulang muda, dan penonton kini menunggu bab berikutnya dengan napas tertahan. Pertanyaannya, akankah rivalitas Alwi Farhan dan Alex Lanier berlanjut hingga puncak musim atau lahir kejutan baru?